Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyaihina wal muallimina wa tabalatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jum'ah Masjid Jami Darun Naim Perdam Murka Allah yang dimuliakan. Di atas mimbar ini marilah kita bersama-sama untuk niat beritikaf memohon keridhaan Allah. Semoga kembali dari tempat ini kita mendapatkan redha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, dan marilah kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini marilah kita kembali menelaah adanya penyakit 9 di diri manusia. Di antaranya penyakit munafik, penyakit iri, penyakit ria, penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit syirik, dan penyakit musyrik. Marilah bersama-sama di tempat yang mulia ini kita mengkaji kembali, yaitu bahayanya munafik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darakil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelaslah bahwa bahaya munafik telah digariskan dalam firman-firman Allah, dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya umat manusia di dunia ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok mukmin. Kelompok mukmin adalah orang-orang yang sungguh beriman
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga senantiasa iman selalu berada di dalam diri kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kelompok munafik, yaitu orang-orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi kelompok, yaitu kelompok orang-orang kafir, kelompok yang nyata-nyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaslah dan secara tegas diberikan penjelasan mengenai orang-orang yang munafik. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tertera, yang kita sering baca. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang dinamakan surah Al-Munafikun, yaitu kemunafikan. Tentu saja sangat penting untuk kita bicarakan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kelompok munafik ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Sebab secara lahiriah mereka mengaku muslim, tetapi sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh Islam yang sangat berbahaya. Sekarang sudah kita saksikan bersama-sama di negara tercinta kita, di Republik Indonesia ini. Berbeda dengan kelompok orang-orang kafir, secara nyata-nyata lahir batin tidak beriman kepada Allah, sehingga garisnya jelas dan kaum muslimin dapat mengantisipasi bila berhadapan dengan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun apa sih ciri-ciri daripada orang-orang munafik itu telah dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Innal munafikina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Maka sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bersalat, berdiri mereka dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai manusia, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya di mana saja kita berada. Apalagi sekarang adalah bulan yang sangat tepat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman atau kafir, tidak masuk dalam golongan ini. Orang-orang yang beriman dan tidak pula kepada golongan itu, orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya, bagi hidayah. Bukankah seorang waliullah Syekh Abdul Qadir menyatakan ada 4 manusia
yang akan kita ketahui yang pertama adalah manusia yang tidak punya hati dan manusia yang tidak punya lisan. Manusia yang punya lisan tapi mereka tidak punya hati. Yang ketiga, manusia yang punya hati, mereka punya lisan. Dan yang keempat adalah manusia yang agung. Semoga kita termasuk yang dikatakan punya hati dan punya lisan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang pertama, perilaku menipu, artinya menampakkan sikap yang tidak sebenarnya, di luar tampak baik namun di balik itu memilih maksud jahat yang tersembunyi. Secara lahir perkataannya baik tetapi batinnya busuk. Di luar menampakkan dirinya sebagai orang yang beriman namun dalam hatinya tidak bersemayam nilai-nilai keimanan. Perilaku-perilaku itu bertenis jahat, menyimpan maksud jahat di balik ke penampilan-penampilan lahirianya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melaksanakan salat atau ibadah-ibadah, ia bermalas-malasan. Seperti sekarang kita, orang-orang yang kembali dari ibadah haji, mereka mendapat gelar penyebutan haji, padahal haji adalah Arafah. Orang-orang disebut yang dipanggil haji, jangan kita bangga karena itu sebenarnya kita dinasihatkan, diingatkan oleh Allah bahwa kita sudah berjumpa di Baitullah, di Ka'bah, di Madinah. Maka hati-hatilah predikat haji yang mabrur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah, agar nampak sebagai orang yang taat dan mendapatkan dukungan dari orang-orang lain, mayoritas kaum muslimin adalah yang terbanyak, maka sekali-kali tidak dirasakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jamaah, adalah batinnya tidak diisi oleh asma Allah, batinnya tidak disentuh dengan asma Allah. Apabila hatinya baik, penampilannya baik. Oleh karena itulah ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah adab, yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat adalah amal. Maka untuk menerapkan dalam kehidupan kita ini dibentengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula ciri-ciri yang digambarkan orang-orang munafik. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ayatul munafiki salasun, iza ahdasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tiada tanda orang munafik ada 3, yaitu manakala dia berbicara maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia mengingkari, dan manakala ia dipercaya maka ia berkhianat kepada semuanya kita ini. Oleh karena itulah kita dalam menyongsong hari esok yang lebih baik, berhati-hatilah, berhati-hatilah untuk kita menjadikan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut, maka jelaslah bagi kita ciri-ciri orang-orang munafik yang sangat berbahaya bagi perjuangan umat Islam. Secara ringkasnya kita dapat simpulkan, yang pertama, manakala mereka berada di tengah kaum muslimin, mereka menyatakan dirinya beriman sementara mereka sebenarnya tidak beriman dan telah tertutup dari kebenaran-kebenaran Allah. Yang kedua, mereka menjadikan sumpah mereka sekedar sebagai perisai untuk melindungi diri, sementara perbuatan mereka justru merusak umat Islam, mengadu umat Islam. Bencana-bencana, inilah orang-orang munafik. Mereka yang ketiga, mereka pandai bersilat lidah sekedar untuk mencari keselamatan, mengambil keuntungan tanpa peduli orang-orang yang sara atau orang-orang yang menderita. Yang keempat, apabila mereka diajak untuk kembali ke jalan Allah, jalan ihdinas siratal mustaqim, maka mereka tampakkan justru keangkuhan mereka, kesombongan mereka, bahwa mereka lebih tahu, mereka lebih pintar.
Kelima, mereka menghalangi pembelanjaan harta benda di jalan Allah bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dilebihkan. Marilah kita sisihkan semua sebagian harta kita untuk perjuangan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana Nabi Allah Ismail, itu adalah pengakuan, itu adalah perintah dari Allah. Sampai sejauh mana perintah dilaksanakan agar kita tidak terlalu kelebihan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga itu saja gambaran sebagai bahayanya orang-orang munafik. Dari 9 penyakit hanya satu yang kami sampaikan. Semoga demi menyelamatkan umat Islam dari ancaman-ancaman kehancuran dari dalam maupun dari luar. Maka betapapun pahitnya, betapapun tidak nyamannya didengar, peringatan-peringatan harus tetap kita sampaikan. Perjuangan Islam membutuhkan ketegasan, kesungguhan maupun konsen atau perbuatan. Jadi kita harus tampil di depan untuk berjuang bersama para ulama-ulama para habaib kepada guru-guru kita. Boleh jadi pada akhirnya hanya mengganggu dan menghambat dalam perjuangan kita. Sebagai balasan atas kelompok orang-orang munafik yang sangat berbahaya itu, kelak di akhirat dia sediakan tempat yang paling keras seksaannya di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi kami bacakan, innal munafikina fid darkil asbali minan nar walam tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka. Semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita menjauhi dari sifat-sifat kemunafikan yang sangat berbahaya itu, yang diancam dengan seksaan. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali daripada tempat ini, marilah kita jadikan suci hati kita, suci ucap kita, suci akhlak kita dengan melalui banyak-banyak beristighfar, berselawat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ahsanal kalam kalamullah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.